Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas teori ekologi sastra pada novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah. Nah, sebelum itu bagi yang belum tahu atau tidak tahu apa itu ekologi sastra, berikut penjelasannya. Ekolokritisme merupakan disiplin ilmu baru. Studi ini berkaitan tentang sastra dan ekologi lingkungan secara fisik dan material yang diterbitkan selain karya sastra, ekosastra, dan ekopuisi. Nah, ini juga mengulas kritik sastra lingkungan serta melakukan berbagai penelitian objek yang ada kaitannya dengan ekolokritisme. Sedangkan ekokritik adalah kajian yang menghubungkan karya sastra dengan lingkungan fisik. Pertumbuhan populasi, hilangnya hutan belantara dan liar, punahnya spesies dengan cepat, serta peningkatan kontaminasi udara, air, dan tanah di bumi. Ekokritik memberikan perhatian terhadap hubungan timbal balik antara karya sastra dengan lingkungan hidup, termasuk hubungan dengan realitas sosial dan fisik, yang biasanya menjadi perhatian dalam ekologi. Nah, dapat disimpulkan ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca, yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Kedua disiplin ilmu tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan antara makhluk hidup atau manusia dengan lingkungannya. Novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth banyak mengulas aspek ekologi tentang pentingnya pelestarian pohon, menjaga keseimbangan hayati hutan Ciremai, dan menjaga keberadaan mata air serta menolak dengan tegas rencana eksplorasi geotermal Gunung Ciremai. Nah, novel ini menceritakan tentang bagaimana keresahan hati lelaki penebang pohon yang tiba-tiba mengalami banyak kejadian aneh bertemu dengan ulu-ulu. Nah, ulu-ulu di sini itu maksudnya kayak penjaga gitu, penjaga mata air, dan juga melihat perkembangan ulu-ulu serta menemukan si hitam dan gadis ajang di taman dalam rumahnya. Ekokritik dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth. Sementara aku berada di sisi kebalikannya. Aku selalu ngobrol berapi-api soal pelestarian lingkungan. Puisi-puisiku bertabur idiom-idiom alam, namun ternyata aku ini adalah orang yang hanya besar omong. Tergoda uang Jakarta beberapa puluh juta saja sebagai keuntungan bikin shelter dan tiang pemancar televisi. Aku tega membantai sebatang pohon kiara penyangga mata air dan kehidupan. Aku pun pamit meskipun acara seminar baru saja dimulai. Aku tidak pulang ke rumah, tapi ke lokasi pohon kiara besar itu dulu berdiri. Dulu lokasinya sangat teduh, tapi setelah pohon kiara itu ditebang, terasa sekali matahari menyengat. Nah, bisa dilihat dari kutipan pertama dan kedua, dia atau lelaki penebang pohon itu merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Dia menebang pohon kiara raksasa yang telah merubah tatanan alam yang tadinya teduh menjadi panas menyengat. Mata air yang di dekat pohon tersebut pun ikut mengering. Lelaki penebang pohon itu memaknai bahwa terdapat keterkaitan geografis, kimiawi, sampai dengan metafisika antara kita dengan gunung. Makin kusadari hutan adalah organisme dengan sistem khusus. Sistem yang sebenarnya tidak menyeramkan, malah membuatku merasa kedamaian luar biasa manakala berada sendirian di dalamnya. Kedamaian yang sukar sekali untuk kuuraikan dengan kata-kata, semacam rasa fai yang murni. Andai boleh disederhanakan bahwa spiritualitas itu cakupannya adalah kemurnian dan keterhubungan, maka hutanlah sebenarnya wilayah paling murni dari segala spiritualitas manusia. Aku ingin melalui malam ini dengan tenang, meski hati kecilku juga siap jika andai kata ada perkembangan yang bisa memberiku pencerahan mengenai segala hal yang sudah sebulan lebih ini aku gelisahkan, terutama mengenai ulu-ulu atau apapun itu, dan juga mengenai dosa yang terus
tertorehkan di hatiku karena menebang pohon kiara raksasa itu. Dari kutipan di atas digambarkan hutan adalah organisme dengan sistem khusus. Hutan merupakan wilayah paling murni dari segala spiritualitas manusia. Dan juga dari kutipan pertama dan kedua itu digambarkan terdapat hubungan yang erat antara kita dengan hutan. Sudah selayaknya kita sebagai manusia selain menjalin interaksi hubungan dengan Tuhan ataupun dengan sesama manusia, kita pun hendaknya dapat menjaga hubungan interaksi yang selaras dengan alam. Sudah selayaknya alam dipandang bukan sebagai objek pelengkap semata, tapi juga harus dipandang sebagai sesama subjek kehidupan. Hutan merupakan potensi terbesar manusia karena ketersediaan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Potensi flora, fauna, dan potensi panas bumi dapat dimanfaatkan manusia untuk kesejahteraannya. Namun, pemanfaatan potensi hutan tersebut selayaknya tidak bersifat berlebihan karena keseimbangan ekosistem hutan akan terganggu. Interaksi yang terjadi dalam ekosistem saling terkait dan berkesinambungan. Kutipan, sejak pohon kiara raksasa roboh berdebu menghantam bumi di tengah derum gergaji mesin, pembawa lelaki berkarisma yang datang menemui tengah malam. Gema perkataan Ramajati di Keraton Paseban tentang alam dan para penghuni purba Gunung Ciremai. Isak tangis si bocah hitam bisu sebelum memindahkan bonsai kiara ke dalam rumahku. Anak anjing hutan betina yang setia mengikutinya. Perjalananku menempuh jalur langka ke hutan Ciremai ini. Chevron yang akan menggali kekayaan bawah tanah Ciremai hingga masyarakat gelisah akan dialihkan desanya termasuk Lasmi. Semuanya berlintasan dan entah mengapa dari acaknya peristiwa itu akan mendapati rasa sejuk bersemayam. Spirit kemurnian Ciremai yang kuserap dari proses penyerbukan bunga-bunga ini seolah-olah berbisik padaku bahwa bagaimanapun alam ini tidak boleh hanya dipandang secara pragmatis sebagai objek pelengkap semata, akan tetapi juga harus dipandang sebagai sesama subjek kehidupan. Bila kaitannya dengan keramahan alam, maka keselarasan adalah sebuah kata yang lebih baik dari apapun. Dari kutipan di atas diceritakan tentang pohon kiara raksasa yang ditumbangkan oleh lelaki penebang pohon. Proses perjalanan spiritual lelaki penebang pohon hingga menyadari kesalahannya. Kisah perjuangan si hitam dan gadis ajang agar dapat menumbuhkan kembali pohon kiara di bekas kawasan pohon kiara raksasa yang telah dirobohkan. Pohon kiara adalah tanaman introduksi yang memiliki fungsi estetika sebagai tanaman hias dan peneduh. Daya transpirasi tanaman ini rendah sehingga baik ditanam pada ruang terbuka hijau dan dekat sumber mata air. Dan juga kutipan di atas digambarkan tentang pertahanan warga untuk menentang eksplorasi geotermal Gunung Ciremai. Gunung Ciremai merupakan kawasan pelestarian alam dan alih fungsi kawasan hutan lindung dan produksi Gunung Ciremai yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutan Unit 3 Jawa Barat. Dan setelah itu ada pula kutipannya yaitu situasi mulai kacau. Ini diperparah dengan tiba-tiba status Gunung Ciremai diubah oleh seorang menteri nan jauh di sana yang mungkin menginjak Gunung Ciremai saja tidak pernah menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai. Keputusan yang aneh karena hanya ditandatangani hanya 1 hari saja sebelum menteri tersebut habis masa jabatannya. Ketetapan ini membuat warga kehilangan akses terhadap hutan, sumber penghidupan mereka yang telah turun-temurun menjadi sandaran. Keputusan ini seolah menghina dan memposisikan warga sebagai sumber malapetaka dari Gunung Ciremai dan harus disingkirkan. Padahal sebelum status Taman Nasional Gunung Ciremai itu diberlakukan, Ciremai sudah bagus dengan adegan konsep pengelolaan hutan bersama masyarakat yang sangat partisipatif dan tidak memiskinkan.
hak warga atas pengolahan tanah dan kekayaan alam di sana makin dibatasi. Dari kutipan di atas, terdapat pasca berupanya status Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai. Masyarakat di kawasan kaki Gunung Ciremai merasakan dampak sosial dan ekonomi. Masyarakat yang tadinya menggantungkan hidup dari hutan dan ladang di kawasan Gunung Ciremai harus menyesuaikan diri untuk menaati aturan perundang-undangan mengenai ketentuan Taman Nasional Gunung Ciremai. Kemudian ada pula kutipan ekokritik, yaitu Kang Didi menceritakan Lasmi stres seperti halnya beberapa warga di Pajambon, Cisantana, Palu Tungan dan sekitarnya karena kesimpang siuran informasi. Mereka khawatir akan dipindah tempatkan gara-gara pembangunan instalasi pemanfaatan energi geotermal yang akan dilakukan Chevron atau sebuah perusahaan yang berinduk di Amerika. Apalagi saat ini memang senter kabar akan hadirnya Chevron untuk mengeksploitasi geotermal Gunung Ciremai. Kabar ini sudah membuat beberapa warga resah. Bahkan beberapa ibu-ibu di daerah-daerah yang akan jadi wilayah kerja pertambangan seperti satunya tak perlu kita singgung lebih jauh persoalan Chevron ini. Yang jelas saat itu aku minta Kang Didi terus membantu menelusuri si anak bisu itu. Termasuk yang baru melintas di pikiranku adalah kenapa dia begitu tertarik pada bonsai Kiara kesayanganku. Dari kutipan di atas, selain banyak mengulas tentang pelestarian pohon Kiara dan perubahan status Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai, novel sebuah wilayah yang tidak ada di Google Earth juga merupakan alat perlawanan yang penulis rasakan Pandu Hamzah terhadap rencana eksplorasi geotermal Gunung Ciremai oleh Chevron. Novel ini merupakan respon yang penulis rasakan melalui tulisan terhadap isu penjualan Gunung Ciremai yang pada tahun 2012 ramai diberitakan melalui media sosial dan media massa, serta ramai diberitakan bahwa Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Pemprov Jawa Barat yang telah melelang wilayah kerja panas bumi Gunung Ciremai kepada Chevron. Kemudian tokoh Lasmi, penduduk asli lereng Gunung Ciremai, berusaha keras untuk mempertahankan tanahnya. Meskipun banyak investor yang berniat membeli tanahnya dengan harga tinggi. Keresahan yang masyarakat rasakan dilukiskan dalam novel akibat telah adanya surat penetapan wilayah kerja tambang tanpa terlebih dahulu ada informasi apapun yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat pun tak diajak ikut serta bicara. Nah, itu tadi ekokritik sastra yang ada pada novel sebuah wilayah yang tidak ada di Google Earth. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.